minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bisa bertemu di online. Ada Pak Rektor, juga ada Pak Rektor Yai Abdullah Said. Ya, ada juga ada Pak Rektor dari Taqwa Institute ya. Gitu kan. Ya di sini baru jam 6:30 ya. Di sini azan subuhnya jam 5:30. Jadi jam 6 tuh baru selesai subuh. Selesai subuh di masjid pulang. Baru ngupdate ada urusan dulu. Baik, kalau dalam pernikahan itu kan ada proses yang namanya ta'aruf. Ta'aruf ya, perkenalan. Yang kedua, jika ta'aruf pertama masih belum cukup, ada ta'aruf yang kedua, ada ta'aruf yang ketiga. Jika sudah merasa cukup, maka istikharah. Jika seandainya sudah merasa kuat, juga istikharah, langsung ke khitbah lamaran. Setelah lamaran, kemudian langsung melakukan akad pernikahan setelah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, udah satu hati. Nah, setelah melakukan akad pernikahan, kemudian melanjutkan ke jenjang rumah tangga dan membina gitu kan satu sama lain. Suami memberikan yang terbaik buat istrinya, istri juga memberikan yang terbaik buat suaminya. Suami tahu hak dan kewajiban istri pun tahu hak dan kewajiban suami. Nah, ini pun sama seperti pernikahan dari Yai Abdullah Said dengan Taqwa ya. Mungkin yang pertama ini ada tahap ta'aruf dulu, saling mengenalkan bagaimana caranya yang tadinya tidak kenal jadi kenal, dari yang tadinya tidak satu hati menjadi satu hati, kemudian juga menjadi satu frekuensi. Kemudian yang kedua saling memahami antara satu dengan lainnya, baik itu mungkin sistem belajar Indonesia dengan sistem belajar Singapura, kemudian karakter mahasiswa Indonesia, kemudian karakter mahasiswa Singapura, termasuk juga pengajaran dan juga mungkin nanti ada penyesuaian. Nah, setelah itu mungkin kalau udah yang ta'aruf langsung menghitbah. Hitbah itu siap-siap untuk melakukan MOU mungkin tertulis atau tulis, ada pihak pertama, pihak kedua, hak dan kewajiban, manajemen, administrasi, kemudian tugas pihak pertama apa, tugas pihak kedua apa, kemudian termasuk juga mungkin tentang administrasi keuangan dan sebagainya, mulai dikasih. Dan yang selanjutnya itu adalah mulai ke akad nikahan, dan selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, ini pun sama juga gitu kan. Oleh karenanya kalau saya pribadi ya, semoga apa yang direncanakan dilancarkan. Nah, Subhanahu wa ta'ala, ada pepatah bahwa ahlamul yaum haqaiqul ghad, impian hari ini kenyataan hari esok. Sekarang angkat dulu lah bagaimana caranya bahwa Yai Abdullah Said mempunyai hubungan, pertama mungkin negara Singapura, selanjutnya mungkin Malaysia dan sebagainya. Jadi walaupun di Batam, di Kepri, tetapi ternyata sudah internasional juga. Dan dari Taqwa pun sama juga mendapatkan kemanfaatan kerjasama dengan Abdullah Said. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya tidak banyak untuk bisa menyampaikan ya, ketika pribadi mendapatkan pesan dari Dr. Rosman gitu kan, untuk bisa mencarikan kampus sebagainya, untuk bisa diajak kerjasama. Ada beberapa pilihan, cuman saya pribadi mungkin nyambungkan ke sini, bukan karena saya sendiri mengajar salah satu kampus yang ngajar di sini juga gitu kan, tapi Yai Abdullah Said ini merupakan kampus yang berbasis pesantren, agak bagus, artinya
dalam hak apanya. Nah, tinggal ke depannya bagaimana pengembangannya bisa bil antara dua belah pihak ini ya. Dan selanjutnya silakan Rektor Yai Abdullah Said, kemudian juga Rektor dari Takwa ya, teman-teman silakan saling koordinasi saja lancar. Kalau saya pribadi hanya sambungkan saja, nyambungkan gitu kan, semua bicara saja. Selanjutnya kalau ada apa-apa nanti bisa di gitu. Gitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Dr. Zainal Assalamualaikum ya. warahmatullahi Ucapannya amat mendalam ya. Sampai ke jenjang kelamin ya. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin. Okey. Dari pihak Takwa mengucapkan amat ribuan terima kasih ya kerana kerjasama ini. Kita harus mempertahankan dakwah Islam di mana-mana saja kita berada, insya-Allah. Dan ini adalah satu titik temu di mana dakwah itu dapat dikembangkan ya, international. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, alhamdulillah, syukran jazilan. Okey, memang saya faham maksudnya untuk fokus kepada satu prodi, satu bidang fakultas, ya itu pun untuk permulaannya memang itu lebih baik ya. Jadi kita administrasinya diurusin dengan baik ya. Kalau kita banyak sangat fakultas, banyak sangat S1-nya nanti nggak mampu untuk administrasi yang baik ya. Jadi kalau administrasi yang baik kita pilih satu aja, mungkin bidang syariah ya. Jadi nanti kita fokus, nanti saya market di Singapura dan kumpul anak didik. Mungkin kalau 5 anak didik ke atas kita bisa jalan ya. Jadi gagasannya tahun depan dan tahun depan kita bisa mula dan kerana COVID ini kita pembelajarannya secara online ya, pakai Zoom. Nanti sudah Batam sudah bisa travel, di Singapura sudah travel, bisa buka travelnya. Kita nanti bawa anak didik ke sana untuk mempelajari 1-2 modul atau 3 modul di sana secara fizikal ya, di kampusnya. Jadi itu secara strukturnya ya, itu gagasannya untuk pembelajarannya. Jadi saya minta kalau bisa S1-nya bisa 3 tahun enggak? Kerana 4 tahun terlalu panjang kan? Saya enggak tahu, tapi ini kalau enggak bisa enggak mengapa kan? Kalau 4 tahun nanti saya bilang anak didik di Singapura pembelajarannya 4 tahun, S1-nya syariah ya, belajar secara online dan mungkin 1-2 modul atau beberapa modul dipilih untuk belajar di kampus di Batam gitu ya. Jadi paketnya nanti dibuat ya. Nanti mungkin pihak Abdullah Said bisa kasih paketnya gimana gini kan. Paketnya segini, jumlah biayanya segini kan. Jadi saya di Takwa ni bisa tahu kan untuk memarket ya paketnya di Singapura nanti. Di Singapura. Siap. Mungkin nanti begini Pak Dokter. Misalnya kita mensepakati satu prodi atau satu jurusan, fokus satu untuk sementara ini, karena memang supaya lebih maksimal dan lebih efektif dari proses pembelajaran secara aturan di kementerian kami di Indonesia memang S1 itu rentang waktunya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ya. Tidak boleh kurang dari itu. Karena memang kami setiap proses yang kami lakukan itu kami harus lapor ke kementerian. Setiap akhir semester kami harus lapor, mahasiswanya juga kami harus lapor, pendataannya juga harus kami lapor setiap semester. Sehingga ijazah yang keluar itu betul-betul legal. Seperti itu Pak Dokter. Ya, bisa aja. Saya yang mau yang legal aja ya. Yang kalau mau 3,5 tahun, 4 tahun bisa aja. Nanti bisa. Saya
jelaskan kepada anak didik untuk diiktiraf ya, diakreditasi oleh kementerian harus 4 tahun gitu kan. Itu enggak mengapa saya amat besar hati untuk menerimanya ya. Dan juga nanti pembedahan itu nanti dibuat untuk sesuaikan lagi banyak masalah-masalah internasional lah ya. Siap. Ya, terima kasih ya. Jadi kapan agaknya gagasannya bila bisa kita konfirmasi paketnya gimana kan, 4 tahun biaya, jadi saya bisa market kan. Jadi kita mula di tahun depan, targetnya bila, kapan? Bulan. Kalau kita mulakan tahun depan berarti kan bulan September 2022. Oke, bisa. Bulan September 2022. Iya, bisa. Seperti itu. Mungkin nanti sistem pembelajarannya kita blended. Blended learning, iya. Itu ya, yang sistem optimis. pembelajarannya blended. Nanti jadwalnya kami atur sehingga dosen-dosennya juga kami atur. Mungkin dalam 1 semester mahasiswa Singapura itu kita bisa luring tatap muka itu mungkin 1 atau 2 kali atau mungkin 3 atau 4 kali lah untuk tatap muka. Selebihnya kita online. Ya. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Siddiq, alhamdulillah pertemuan ini kita ya. Itu Pak Ghazalinya. Ya, Assalamualaikum Pak Dr. Ghazali. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan dalam kenderaan sekarang. Tapi saya dapat dengar jugalah tadi perbincangan yang menarik tadi antara kerjasama Taqwa dengan di Batam ni, institut di Batam ni. Dan juga tarikh-tarikh dia lah September 2022 semua. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Dr. Ghazali. Ya. Okey Pak Siddiq, enggak ada apa-apa lagi, nanti kita ketemu lagi, dokumentasinya saya mau lihat ya, biayanya dan kurikulumnya. Mungkin kurikulumnya untuk rangkanya lah, rangka kerjanya skeleton ya. Enggak usah yang detail. Siap. Ya. Dan marketing tu, jadi nanti bulan 11, bulan 12 saya sudah bisa market ya. Jadi targetnya mungkin bulan 11 bisa. InsyaAllah nanti kami kita WhatsApp untuk seterusnya. Ya, baik, siap. Mungkin cukup Pak Dokter. Ya cukup sampai di sini. Baik, mungkin kita tutup Pak Dokter. Ya, kita tutup aja. Assalamualaikum. Pertemuan perdana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.